Ya, Ya, bismillah. Ya, bismillah. Saya lanjut ya. Terkait oke. jurnal ini sangat luar biasa ya. Saya sangat mendukung sikap toleransi dalam umat beragama. Tapi di dalam jurnal ini tidak ada disebutkan batasan-batasan dalam toleransi. Nah, ketika ada statement tadi saya mendengar dari Violet bahwasanya para truth claim, kemudian salvation, nah itulah pokoknya klaim yang paling benar, kemudian juga merasa agamanya itu paling merupakan suatu keselamatan, itu pasti terus terjadi karena bukan hanya kita saja yang akan merasa benar, bahkan agama lain pun mereka merasa benar sendiri gitu. Mereka mengatakan bahwasanya di luar agama mereka adalah domba-domba yang tersesat gitu. Nah, kalau dalam sebutan Islam kan kita mengatakan orang-orang yang tertutupi ya atau terhalangi. Nah, seharusnya dalam toleransi ini kita harus ada batasan-batasannya gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita toleransi, namun dalam hal keyakinan kita tidak membenarkan keyakinan mereka. Karena disebutkan tadi oleh Pak Cucu dalam Ya, cukup. materi Baik, kemarin. baik. Oh ya, baik. Ya, silakan. Siapa lagi? Baik, Indri atau izin masuk Bapak. ya, ya silakan. Baik, izin untuk menyanggah. Kalau dari jurnal kelompok 5 ini memang sudah bagus ya, cuman yang saya tidak temukan itu adalah ketika toleransi itu bukan hanya kita lihat dari sisi agama, tapi juga ada dari sisi sosial dan politik dari masyarakatnya. Dan saya itu tidak menemukan gitu ya, karena yang namanya toleransi selain agama, sikap dari sosial masyarakat juga memang sangat berpengaruh gitu. Terus yang tidak saya temukan itu, yang saya baca dari baik sumber lain, agama Hindu kan kalau tidak salah itu bersifat filosofis, dan karena filosofisnya itu dia bisa menghargai beberapa atau semua kebenaran dalam agama gitu. Jadi memang agama Hindu ini pasti bisa menerima semua agama karena kesifat filosofisannya. Makanya agama-agama yang bersifat magis pun akan gampang gitu untuk diterima, dan saya itu tidak menemukan di jurnal kelompok 5 ini. Dan untuk yang lain, dalam konsep-konsep atau pemikiran dari apa ya, bisa dibilang kayak filosofis dari agama Hindu itu tidak saya dapatkan, seperti ada dari Trihita Karana gitu, di mana kayak agama Hindu ini mengarahkan umatnya itu untuk menjalin keharmonisan, tidak saya dapatkan. Lalu ada juga kayak ajaran baik. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, ya. saya izin masuk Pak. Ya, Setelah saya membaca dari jurnalnya, memang dari judul memang teologi toleransi. Namun kan memang judulnya teologi toleransi agama Hindu, dan di kota Mobagu, di kota Mapuya itu kan 70% kan Hindu dan yang lainnya. Nah, jadi yang paling banyak intinya yang mendominasi 70% Hindu. Jadi ini untuk hakikatnya juga itu dijelaskan langsung, lebih ke hakikat dan prinsip dari ajarannya yang hanya satu gitu, yang dari agamanya. Harusnya ini lebih kepada hakikat toleransinya dulu gitu dalam agama ini, karena teologi toleransinya lebih kepada umum terlihatnya. Ini kan harus lebih kepada teologi toleransi dari ajaran Hindu-nya gitu. Seperti kayak kalau hakikat toleransi ini dari Dr. Made Tangkas juga, dari tokoh Hindu di Sulawesi juga. Hakikat toleransi gitu dari menurut mereka yang konsepnya agama Hindu itu metode atau media yang didasarkan pada hakikat dan tujuan hidup gitu. Dan kayak misalkan hanya satu. Baik, sudah selesai. Untuk sanggahan juga kemudian saya serahkan kepada kalian yang akan bertanya sekarang atau juga berpendapat, bahkan mungkin juga boleh menyanggah juga. Kalau menyanggah itu nanti ada 2 kelompok yang sudah disanggah dan yang sudah menyanggah juga. Nah, silakan siapa, atau sebutkanlah di chat ya. Saya mau bertanya. Silakan Lukman. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa on cam karena khawatir terlempar sama sinyal Pak. Pertanyaan saya, alhamdulillah materinya tentang toleransi ya. Saya ingin bertanya terkait yang Lukman ketahui kan Hindu itu punya yang namanya kasta-kasta gitu kan. Nah, bagaimana mereka menerapkan toleransi
terhadap. Ya, silakan jawab. Jawab aja langsung, nggak usah berdiskusi dulu atau mencari dulu di Google, tidak diperlukan. Baik, terima kasih Lukman. Sebelumnya ketika kami meneliti terkait kasta, sempat bertanya juga ya terkait kasta tersebut. Jadi konsep toleransi tersebut dengan korelasinya terhadap kasta itu masih ada samuannya sih sebenarnya. Karena kasta itu hanyalah pengurutan berdasarkan kelahiran, sehingga sebenarnya pada hakikatnya itu tidak mempengaruhi terkait pola kehidupannya, namun hanya menggolongkan daripada sistem keturunan agar tetap terjalin dari yang atas sampai yang ke bawah gitu. Kurang lebih seperti itu, nanti ditambahkan lagi sama teman-teman yang lain. Iya, teman yang lain, ini nambahkan teman lain. Mana teman lainnya? Silakan. Kalau tidak ada, ini sudah banyak yang ngantri ini mau bertanya. Silakan saudari Ayu. Hadir Bapak. Lukman sudah. Ya, oke. Bapak Ayu. sebelumnya mohon maaf gak bisa on cam karena sinyalnya memang rada-rada gimana di sini teh. Ya, oke. Izin bertanya kepada pemateri. Sebenarnya pertanyaannya sederhana aja sih. Pengen tahu aja sih apa persamaan sama perbedaannya Hindu di kita sama di tanah Arya gitu, di negara asalnya itu gimana. Soalnya kayak Julia tuh kayak kok beda banget gitu. Jadi pengen tahu aja sih persamaan sama perbedaannya gitu. Terima kasih. Ya, silakan jawab. Gak usah mikir dulu. Violet, Ade, Rafli, Rizka. Atau barangkali dari penyangga mulai Siti, Malifa, Andre, Indri. Yang mangga pemateri dulu. Ya. Mohon maaf ya Bapak, sebelumnya teman-teman saya sepertinya terkendala seperti Rafli ini masih belum bisa untuk on mic. On mic. Izin menjawab ya Pak. Ya, jadi perbedaan dasar antara Hindu yang berada di India dan Hindu yang berada di Indonesia sebenarnya letak utamanya itu ada pada kulturnya. Sama seperti kultur yang kita anut yang mungkin ya kita seperti itu. Nah, seperti misalnya kita tuh beribadah ke pura kan, dan di India itu beribadah ke kuil. Namun padahal sebenarnya tuh sama, tetap pada hakikatnya itu sama. Mereka seperti berusaha untuk menghadirkan Tuhan dalam di bangunan yang maksudnya seperti di pura dan di kuil tersebut, berusaha menghadirkan Tuhan di sana karena agama Hindu adalah agama manifestasi, di mana mereka berusaha menghadirkan Tuhan agar sampai kayak biar itu tuh ya bisa connect gitu antara kita dengan Tuhan, seperti itu. Sama saja sebenarnya. Oke. Boleh Masih ada? menanggapi dulu dari Arum, Pak? Iya, silakan apa. Jadi mungkin Rum yang aku simpulin sih, jadi kayak mungkin ajarannya sama, cuman kayak apa ya, istilah atau istilah penyebutannya aja kali ya yang beda atau gimana gitu. Tapi ajarannya sama gitu ya, Rum. Iya, jadi lebih ke kulturnya memang yuk, bukan hanya istilah gitu kayak tadi kan satu ke pura, satu ke kuil gitu. Padahal ajaran Ya, ini juga kendala kayaknya. Lanjutkan kalau begitu sih, saudara siapa yang mau tanya? Ika, halo. Halo. Terima kasih Bapak. Saya izin bertanya mengenai tentang dari bukan makalah, dari jurnal yang kalian telah
regional yang telah kelompok kaum Hindu telah buat ya. Yang pertama, bagaimana metodologi dari hasil metodologi jurnal yang kalian buat, sedangkan di dalam sini, di dalam jurnalnya tidak ada metodologi, namun sudah ada hasil dari dari ini. Yang kedua, dari abstrak. Mengapa dalam abstrak tidak dimasukkan hasil penelitian di sana, hanya sebagai, dan di dalamnya hanya general saja apa yang akan teliti ini, tapi tidak ada bagaimana rangkuman dari hasil penelitiannya. Seperti itu. Iya, oke. Ini kelompok penyaji sudah ada yang bisa menjawab. Teman lain, Violet, Rafli, Rizka. Halo, ada semua ini ada? Kalau enggak adik-adik lagi dah, yang ada yang bisa. Sudah muncul. Ya, silakan. Iya, sepertinya Rafli belum bisa juga ya. Ya. Kami memang tidak mencantumkan kan, sebetulnya kan karena tidak ada apa ya, kami tidak mengikuti apa ya, kami tidak ada harus mencantumkan metode, karena kami juga melihat ada beberapa kelompok lain juga nggak ada yang pakai ada juga yang nggak pakai metode. Sebenarnya saya ingin menjelaskan saja ya seperti apa. Jadi kami mau seperti ini yang telah dijelaskan oleh teman saya, metode penelitian deskriptif kualitatif, lalu data-data diambil dari cara melakukan observasi dan wawancara. Ya seperti itu. Lalu untuk tadi ya yang kedua, tadi tidak ada ya di bagian abstrak hasil. Ya sebenarnya kami sudah berusaha untuk memberikan hasil daripada apa yang kami temukan, yaitu ya wujud toleransi tersebut. Namun mungkin iya kurang ke intinya ya. Terima kasih banyak. Seharusnya di situ terdapat ajaran tatwamasi di dalam abstrak supaya lebih kompleks lagi jurnal ini. Terima kasih banyak. Harusnya ada ajaran tatwamasi dan juga bagaimana umat Hindu memandang terkait toleransi tersebut. Sebenarnya kami sudah berusaha untuk menulisnya di abstrak, namun mungkin belum tersampaikan dan belum pada intinya ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang bertanya lagi yang naik? Apa yang lainnya? Ayo, Hilda ya. Sudah. Iya Bapak, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ini kan mengenai toleransi. Nah, penasaran sih Pak, bagaimana dalam agama Hindu toleransi untuk menikah beda agama? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Langsung jawab aja Pak. Ya, jawab aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Hilda di dalam perkawinan sama bukan orang Hindunya lagi, itu tidak sah melalui vivaha samskara. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan, itu teh termasuk ke dalam perkawinan yang zina gitu. Kayak gitu, Ndak. Yang lain ya, boleh boleh, yang lain juga boleh menjawab kalau mau. Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja.
yang lainnya. Saudara Rizky juga siap ya bertanya? Iya Pak, siap. Rizky? Ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini off cam karena untuk menjaga stabilitas jaringan Pak. Ya. Apa Benar pertanyaan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok Hindu, bagaimana sebentar. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa dalam agama Hindu itu ada kasta-kastanya. Nah, apakah kasta-kasta ini masih berlaku di zaman modern ini, baik itu di Indonesia maupun di tanah asalnya itu di India? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan kelompok agama Hindu ini mengenai realita yang terjadi di India terhadap kaum muslimin yang ada di sana dari segi toleransi. Terima kasih. Ya, oke, siap jawab. Baik, Rizky, aku mau menjawabnya, tapi yang nomor 1, apakah kasta-kasta masih diberlakukan di Indonesia? Kalau menurut aku itu masih, karena kalau misalnya dilihat dari sosial media gitu ya, jadi kasta beda kasta itu jadi beda tempat mereka ibadahnya. Terus beda kasta juga, nama-nama mereka tuh beda gitu Ki, kayak kalau Brahmana, kalau kasta Brahmana itu pasti depan nama mereka itu ada Ida Ayu atau Ida Bagus gitu. Dari aku sih segitu ya. Ya, silakan. Boleh menanggapi yang riset, Pak? Ya. Menanggapi yang riset. Ya, silakan. Izin menanggapi. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya kan tadi ada perbedaan nama ya, jika dilihat dari segi kasta. Itu kalau misalnya mereka bertemu, walaupun berbeda kasta, apakah ada perlakuan khusus? Ya, boleh dijawab. Jadi semacam kalau misalnya ada kasta Waisya gitu bertemu kasta Brahmana. Nah, jadi yang Waisya itu harus memperlakukan secara khusus gitu. Atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih Rizky. Ya, seperti yang sempat disinggung di awal, bahwa itu lebih ke apa ya? Lebih ke penggolongan klasifikasi daripada kelahiran dan juga keturunan kan, dan yang dijelaskan oleh teman saya tadi dia mempengaruhi ke nama juga. Nah, setahu saya ya, sependek pengetahuan saya bahwa ya memang ada perlakuan khusus, tapi tidak apa ya, bukan hal yang kayak kita tuh harus menghormati banget yang kasta lebih tinggi dari kita. Mungkin lebih ke norma-norma kesopanan yang memang sebenarnya harus dijaga pada setiap orang. Namun karena pada sistem kasta tersebut mereka misalnya tidak boleh memegang kepala yang kasta ini, kayak gimana ya, kita nggak boleh memegang kepala asal-asal, karena kan itu kembali lagi ya ke norma kesopanan. Mungkin lebih ke arah situ. Oh iya, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua aja, langsung jawab. Yang tadi ya, yang di apa? Yang kedua tuh yang di negara Muslim di India, ya, Muslim di. Ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau jawab kan? Ya, silakan. Jangan berubah sinyal ya. Iya, jadi silakan. Ya, menurut saya setiap negara kan mempunyai permasalahannya masing-masing gitu ya. Dan kebetulan di sana mayoritas agamanya adalah mungkin Islam menjadi agama minoritas seperti itu. Dan mungkin lebih ke arah permasalahan negara, karena saya juga belum membaca lebih lanjut terkait permasalahan yang di sana, maksudnya belum mengkaji secara literatur dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke
ketatanegaraan dan juga kan yang mendominasi tentunya orang sana ya di ketatanegaraan tersebut. Namun saya juga tidak membenarkan terkait perilaku yang tidak baik tersebut. Namun dari ajaran Hindu yang kami teliti dan juga kami mencari tahu di sini bahwa sebenarnya mereka menganut prinsip yang begitu damai gitu, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tatwamasi. Seperti itu mungkin tanggapan dari. Oke, lanjutkan aja setelah yang lain yang bertanya seperti Mary. Ya Bapak, Bismillah. Kepada penyaji dan penyangga gitu, menindaklanjuti pertanyaan dari Saudari Gilda gitu. Kan tadi yang dipertanyakan mengenai gimana nih agama Buddha itu agama Hindu ya? Iya kan? Iya Hindu, iya Hindu. Hindu memandang pernikahan beda agama. Nah, gimana? Lalu pertanyaan saya, bagaimana gitu agama Hindu memiliki konsep tentang pernikahan? Bagaimana mereka memandang tentang pernikahan begitu? Terima kasih. Ya, langsung jawab. Mohon maaf tadi Mary bertanya atau membantu menjawab? Bertanya, Aduh, aku nggak merhatiin, aku bantu jawab pertanyaan Hilda. Itu maksud aku tuh menindaklanjuti dari pertanyaan Saudari Gilda. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana gitu pandangan mereka atau ajaran mereka mengenai pernikahan begitu. Ya, halo. Ya, baik. Menindaklanjuti ya berarti. Aku tuh pernah ya nanya ke temen aku gitu terkait pernikahan agama lain. Kalau di Hindu tuh katanya sih kayak sama seperti agama Islam gitu. Mereka tetap pegang teguh pada agama dan kepercayaan mereka dan sebaiknya itu tetap menikah dengan sesamanya. Bahkan di ajaran agama Hindu pun sebenarnya seperti apa ya, ada yang pernah dengar nggak sih kayak kalian tuh bisa nikah sama kasta kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah bahkan di dalam kasta pun mereka kayak diatur gitu, apalagi keluar agama mereka tentunya lebih sulit seperti itu. Nah ada kaitannya sama pertanyaan Fadilah tadi sudah membahas tentang kasta. Ngebedain yang Waisa, Brahmana itu seperti apa? Apakah setiap kasta mereka mencirikan kastanya? Iya benar sekali, itu dibedakan melalui nama. Jadi ada yang Ida, ada yang Ni, seperti itu. Itu mencirikan kastanya. Untuk lebih lanjut. Izin menambahkan. Oke, Rizka. Nah, di dalam agama Hindu itu kan ada kayak bentuk-bentuk pernikahan ya, Mary. Yang pertama itu kan ada Brahma Wihaha. Nah, ini itu adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada laki-laki yang berkelakuan baik dan mengerti ajaran Weda. Terus yang kedua itu ada Daiwa Ada Daiwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan menikahkan anak perempuannya dengan seorang pendeta. Nah, terus ada Prajapatiya Wihaha, itu adalah bentuk perkawinan yang menyerahkan seorang putri dengan didahului restu dari ayahnya. Nah, sang ayahnya itu biasanya memberikan restu, doa, dan wejangan kepada kedua mempelai dan mengucapkan, semoga kalian berdua dapat melaksanakan dharma dalam menjalani hidup. Terus ada juga Gandharva Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta gitu. Terus yang tadi disambung juga ya sama Dila. Terus gimana cara ngebedain kasta di agama Hindu gitu? Yang pertama itu kan ada kasta apa sih?
ada Brahmana, terus ada kasta kesatria, terus Waisya dan Sudra. Nah, kalau Brahmana itu biasanya kayak tadi Ida Bagus, Ida Ayu. Nah, kalau bisa jadi sih disingkat Korda atau disingkat Cok, Desak, serta Gusti. Nah, untuk kasta Waisya, nah itu biasanya memakai nama Ngakan, Si, Sang, serta Kompiang. Nah, dan terakhir untuk kasta Sudra itu mereka itu jarang memiliki nama depan, tapi mereka itu memberi nama yang nama Hindunya itu berdasarkan jenis kelamin, kayak Igede, Idewa, terus Ni kayak gitu. Oke. Mantap penyaji. Terima kasih. Cukup banyak jawaban di sini. Saudara Aldi yang mau bertanya lagi. Aldi? Iya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok 5 yang membahas terkait agama Hindu dan dengan topik itu teologi toleransi ya. Nah, bukan baru bangun habis lepas bando ini teh. Ya, saya mungkin izin bertanya kepada kelompok 5 gitu yang mewawancarai pemuka agama di sana. Apakah terjadi pergejolakan gitu kan, tadi kan udah dijelaskan ya buat teorinya. Nah, apakah terjadi pergejolakan yang menimbulkan suatu kekacauan atau kericuhan gitu di sana? Apakah pernah terjadi hal seperti itu? Nah, dalam praktik kehidupan bertoleransinya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Dulu Pak, yang pertama dulu aja deh, nggak apa-apa. Itu dulu Pak pertanyaannya. Ya, pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Ya Pak. Terdengar. Oke, siapa lagi yang mau bicara atau yang mau bertanya saja? Mary, Aldi, sudah Mulki belum? Iya. Iya. Mulki mau bertanya dulu apa? Ya, silakan Mulki. Ya, terima kasih kesempatannya Prof. Ingin izin bertanya, tadi kan yang dibahas oleh kelompok ini lebih spesifik ke masyarakat Hindu yang ada di Mokuya. Saya ingin pandangan secara lebih general terhadap toleransi yang dipercayai oleh masyarakat Hindu di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi mengenai bahasan yang saya adalah kamu adalah saya adalah kita, itu kan berarti menganggap bahwa semuanya sama ya, semuanya sama rata lah. Nah, lalu kaitannya dengan toleransi, mengapa ada kasta gitu? Sedangkan jika dipandang sendiri kasta sudah jelas membeda-bedakan gitu. Nah, di dalam pernikahan juga tadi kan ke agama lain gitu, nggak boleh memegang tebu. Sedangkan kalau misalnya orang-orang memandang Islam tidak toleran karena tidak menoleransi hal-hal seperti itu, lalu mengapa agama ini dapat dikatakan toleransi ya? Terima kasih, mohon penjelasannya. Izin menjawab, apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Sudah lama ditunggu. Silakan. Nah, jadi kan toleransi itu kan bukan hanya dalam teologi mereka gitu. Nah, toleransi itu juga diajarkan dalam Weda gitu. Nah, dalam Weda itu dijelaskan bahwa toleransi dalam agama Hindu itu kebersamaannya dalam artian yang luas gitu. Artinya kebersamaannya itu bukan toleransi, bukan dalam hal yang kayak lebih ke khusus gitu, tapi toleransinya itu lebih kayak kebersamaan dalam adat istiadat atau dalam situasi genting atau kebersamaan dalam perayaan yang besar gitu. Maksudnya itu mereka itu toleransinya lebih kepada sesuatu yang kebersamaan gitu, bukan kepada sesuatu yang khusus. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya. Izin menyanggah dulu boleh Prof? Oke, boleh. Ya. Izin menyanggah ya, kalau misalnya
dibeda-bedakan gitu, toleransinya saja sudah diklasifikasi. Apakah hal yang sedemikian rupa disebut juga dengan toleransi, sedangkan di situ pun sudah ada pembedaan gitu. Ada yang bisa. Jadi gini gitu, adanya kasta itu untuk lebih mengklasifikasikan gitu bahwa orang ini tuh khusus gitu. Kan ada contohnya, jadi pengklasifikasian dalam agama Hindu itu kita dapat penjelasannya bukan hanya dalam kasta, kayak contohnya raja, pedagang kayak gitu. Ada pengklasifikasian khusus, contohnya terhadap orang-orang khusus gitu, orang-orang suci gitu, yang ada yang disebut sebagai maharsi, ada yang disebut sebagai pendeta. Nah itu maksudnya dari pengklasifikasian itu untuk menentukan derajatnya gitu, bukan sebagai pembedaan, sebagai toleransi dari agama itu bahwa mereka itu tidak toleran gitu. Itu gitu penjelasan yang kami dapat pada saat itu. Ya, izin menambahkan, ya. Jadi mungkin izin mengklarifikasi juga, tadi teman saya sempat bilang bahwa kasta itu membedakan tempat agama. Maaf, baru diklarifikasi. Sebenarnya itu tidak kasta itu tidak membuat mereka berbeda sampai sedemikian rupa gitu, sampai ke tempat agama pun beda. Perbedaan tempat agama itu sebenarnya cuma kayak kalau Kristen mungkin ya, enggak sih, lebih mereka tetap bisa semua kalau Hindu tuh, dan kasta tidak mempengaruhi terkait kita mau beribadah di mana gitu. Dan untuk agama tadi yang pernikahan tadi yang saya jelaskan sempat menyinggung sedikit terkait kasta harus ini. Sebenarnya dalam ajaran pokoknya tuh dalam kitab Bhagavad Gita, dalam kitab Bhagavad Gita tuh sebenarnya membedakan antara satu orang dan orang lain itu hanyalah perilaku dan juga akhlaknya gitu. Sedangkan daripada kasta tersebut seperti yang dijelaskan teman saya Raffi tadi, memang lebih ke pengklasifikasian terkait kelahiran dan juga turunan pengklasifikasian hal tersebut. Jadi pada ajaran utamanya itu sebenarnya tidak mempengaruhi hal-hal yang membuat hal-hal dalam kehidupan gitu. Cuman kayak pernikahan gitu-gitu terserah masyarakatnya mau menganut yang mana gitu. Lebih ke kayak kita pun kan kayak di Islam itu sudah diatur dalam Al-Quran, namun kan ada kepercayaan, ada perbedaan mazhab, lebih ke situ kalau mau dianalogikan. Jadi dalam agama Hindu pun demikian, ada perbedaan-perbedaan yang ada yang masyarakatnya tidak percaya, kayak ya saya bisa menikah dengan kasta yang lain seperti itu. Lebih ke kepercayaan, dan mungkin yang kita kenal itu tuh kepercayaan yang menjadi mayoritas. Selanjutnya mau menjawab pertanyaan Aldi. Ya. Udah terlupakan ya tadi karena bersama pertanyaan 2 orang. Apakah pernah terjadi kericuhan dalam praktik bertoleransi di daerah sekitar tempat observasi dan bagaimana solusinya? Jadi saya ingin menceritakan sedikit. Mopuya itu adalah desa transmigrasi dari Bali dan juga Jawa, sehingga dari tahun berapa ya? Mohon maaf saya lupa, 1900-an mereka telah hidup berdampingan. Dan kalau teman-teman baca di jurnal itu sebenarnya ada yang diatur oleh lembaga gitu. Jadi selain diatur dalam kitab suci agama Weda, lembaga atau pemerintahan di sana pun mengatur terkait hal tersebut, karena memang di sana sangat majemuk ya masyarakatnya. Majemuk bukan hanya dalam agama, namun dalam profesi dan lain sebagainya. Nah, untuk kericuhan yang sampai kayak di Muslim di India seperti gitu-gitu, sampai saat ini belum ada, karena mereka selalu menjunjung tinggi terkait aturan daripada lembaga maupun agamanya masing-masing, khususnya dalam Hindu, ajaran Tatwa Masi tadi. Nah, sebagai contoh, kedamaian dan juga kemajemukan yang ada di Mopuya tersebut, seperti ketika ada perayaan agama lain, mereka ikut menjaga. Jadi kan karena berdampingan ya, jadi kalau misalnya ada salah satu agama yang merayakan hari besar, tidak akan ada aktivitas, misalnya aktivitasnya harus pagi, mereka akan jadi sore di itu yang lain, agar tidak bertabrakan kan hari besar mereka. Dan pemuda-pemuda yang ada di situ kan berseberangan, mereka tuh menjaga supaya hari besar saudara mereka, saudara walaupun beda iman, tetap terjaga. Jadi sejauh ini dapat saya simpulkan belum ada kericuhan yang berarti gitu. Seperti itu, Aldi.
Baik, izin menambahkan, boleh, Prof? Ya, boleh. Baik, karena tadi saya terkendala, jadi sebenarnya gitu, karena dalam teologi toleransi Hindu ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus saling menghargai dan menghormati, dan dalam kitab suci Wedanya juga dijelaskan bahwa manusia itu harus saling membutuhkan, harus saling beriringan, maka dari toleransi ini akan tercipta suatu integrasi sosial gitu, sesuai dengan jurnal kita gitu yang judulnya itu toleransi, akan menciptakan suatu integrasi sosial. Nah, apabila si suatu Hindu ini dijalankan dengan baik oleh si penganutnya itu, maka akan kecil sekali gitu akan terjadi si konflik itu, dan akan terjadi suatu kemajemukan sosial yang sehingga tercipta suatu integrasi sosialnya itu tadi. Mungkin itu aja. Oke, sekarang tiba untuk Muhammad Akbil lah bertanya lagi. Ya, ada. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan judulnya, yaitu teologi toleransi dalam agama Hindu begitu ya. Yang pertama itu jadi apakah ada perbedaan pemahaman dalam agama Hindu itu sendiri seperti halnya ikhtilaf dalam Islam? Jika seandainya ada, lantas bagaimana penerapan toleransi dalam perbedaan pendapat tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai tajdid atau mengenai pembaharuan. Bagaimana konsep pembaharuan dalam agama Hindu itu sendiri? Nah, lantas kaitannya dengan toleransi, karena mungkin terjadi perbedaan gitu ya, pendapat antara dulu dengan pemahaman ini yang di pembaharuan gitu. Lantas bagaimana penerapan toleransi dalam hal tersebut? Cukup sekian, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Saya akan jawab. Ada sinyal atau kembali lagi yang bagus ada? Ya, silakan, Ade. Iya baik, mohon maaf ya apabila jawaban saya kurang memuaskan dan juga teman-teman yang lain bisa menambahkan terkait perbedaan pendapat. Memang lebih kita dapat lihat perbedaan tersebut lebih ke perbedaan daripada kayak tadi kan ada kaitan dengan kultur ya. Kalau untuk agama sendiri saya belum tahu lebih lanjut karena memang kami tidak meneliti lebih kompleks ke arah sana karena memang lebih fokus ke toleransi kan. Namun yang tangkap saya dari observasi yang kami lakukan yaitu lebih ke perbedaan daripada Hindu yang berada di Indonesia dan Hindu yang berada di India karena kan perbedaan kultur dan lain sebagainya sehingga bisa adanya timbul perbedaan tersebut. Nah untuk pembaharuan sampai saat ini saya belum pernah mendengar karena setahu saya mohon dikoreksi apabila salah, mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran yang ada sehingga tidak ada untuk pembaharuan daripada mungkin jika ada perbedaan dan sebagainya seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin? Ya, silakan. Sepengetahuan saya waktu itu kan pernah ditanya gitu. Jadi si pembaharuannya itu lebih ke apa ya? Bukan teologi, kayak ada ajaran-ajaran gitu. Dan si pembaharuannya itu kayak misalkan gitu ada orang suci yang melakukan tapa berata gitu. Nah, dia tuh mendapatkan ilham. Nah, si ilhamnya itu nantinya itu bakal kayak ditafsirkan lagi gitu. Ada orang-orang yang menafsirkan lagi dan itu yang akan dijadikan sebagai suatu pembaharuan. Seingat saya pada saat itu dijelaskannya seperti itu gitu. Tapi lebih kurangnya mungkin nanti ditambahin. Terima kasih. Ya. Bagi yang mau bertanya silakan. Iya Bapak izin menjawab mungkin ini ada tadi kaitan dengan pertanyaan Adi tadi perayaan Dipavali ya. Sebelum tenggelam chatnya, perayaan Dipavali itu hanya ada di India dan itu adalah perayaan di mana Rama bisa berhasil melawan Rahwana. Sedangkan kalau di Indonesia itu kita bisa kenal dengan yang mungkin sama tapi ada sedikit perbedaan yaitu
upacara Hari Raya Galungan. Teman-teman pernah mendengar Galungan kan? Dan itu tuh mereka memperingati Dharma berhasil melawan adharma. Apa itu Dharma? Dharma itu kebaikan berhasil melawan keburukan, dan lebih spesifikasinya itu lebih ke dalam diri kita sendiri. Iya, bagus. Masih ada yang mau bertanya? Saya nggak lihat di... Saya, Prof. Ya, silakan. Viva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya, izin untuk tidak menyalakan kamera. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini terkait bagaimana gitu, apakah bagaimana prosesnya yang orang yang yang baru masuk ke agama Hindu, terus itu apakah langsung ditentuin kasta-kastanya atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya, barangkali dari kelompok ini mengetahui. Mohon maaf, izin bertanya dulu, apakah itu masuk karena dia ikut menikah dengan agama Hindu atau karena keinginannya sendiri? Nah, jadi gini ya sekalian, persoalannya kasusnya gini, misalnya kan ada 2 orang yang mau nikah, beda agama nih, yang satu Kristen, yang satu Islam. Nah, mereka tuh ya udah cenah pindah aja ke agama Hindu. Nah, jadi mereka tuh pindah ke agama Hindu atas ya kemauan mereka dan ingin menikah gitu. Alifa, izin menjawab ya. Ya, silakan. Kalau misalkan itu perempuan, misalnya perempuan masuk Hindu, misalnya gara-gara si cowoknya itu orang Hindu juga. Nah, itu kasta dari si perempuannya itu ikut ke suaminya kayak gitu. Oke. Masih ada lagi? Saya mau bertanya lagi, boleh? Halo? Saya Prof, izin bertanya Prof. Ya, silakan. Mita. Oke Prof, sebelumnya mohon maaf Prof, kondisi di rumah sedang hujan jadi jaringannya suka hadir. Kemudian terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelumnya juga mohon maaf jika pertanyaan saya sebelumnya udah ditanyakan oleh teman-teman yang lain, karena selain putus-putus saya juga tidak bisa menyimak dengan baik karena saya sedang sakit kewanitaan gitu Prof. Pertanyaan saya gini, dari judul yang saya baca yakni teologi toleransi agama Hindu. Mohon maaf gitu teman-teman, saya kurang memahami judulnya mengenai teologi toleransi agama Hindu, karena yang saya tangkap bahwa teologi itu adalah konsep ketuhanan, sedangkan toleransi itu adalah konsep yang berhubungan dengan menghargai dan saling menghormati, mungkin sekiranya begitu kurang lebih. Nah, teologi dan jadi maksud dari judul itu apakah teologi dan toleransi, apakah toleransi berketuhanan atau bagaimana gitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai ketuhanan, saya pernah memiliki teman yang beragama Hindu bahwa mereka dilarang memakan daging sapi dan daging babi gitu, yang boleh tuh daging ayam, bahkan daging kambing juga nggak boleh katanya. Nah, pertanyaan saya, apakah seluruh agama Hindu memiliki peraturan yang sama tentang itu? Dan ketika saya tanya teman saya bahwa katanya katanya sapi itu seakan-akan digambarkan Tuhan mereka gitu. Nah, saya ingin bertanya mengenai konsep ketuhanan yang mengenai sapi yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian mohon maaf kalau pertanyaannya banyak. Pertanyaan yang ketiga itu berkaitan dengan pertanyaannya Alifa. Kalau pertanyaan Alifa bagaimana proses masuk agama Hindu? Kalau saya kebalikannya, bagaimana toleransi ketika orang Hindu masuk ke agama lain atau terserah agama apa, entah itu Islam, entah itu
Kristen ataupun Buddha gitu. Nah, soalnya yang saya tahu kalau misalnya di agama Kristen itu mereka langsung dikucilkan gitu dari agamanya dan dikeluarkan dari adat. Nah, lalu bagaimana jika orang yang menganut agama Hindu keluar dari agama Hindu itu sendiri begitu? Terima kasih, Prof dan teman-teman atas kesempatannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita. Silakan jawab. Prof, izin menjawab gitu mengenai sapi tadi. Sebenarnya yang kita dapatkan itu sebenarnya orang Hindu itu diperbolehkan memakan sapi gitu. Cuman mereka itu mengikuti budaya dari orang India, dan orang India itu sebenarnya mengikuti ini gitu, si orang suci mereka itu gitu yang disebut Maharesi atau pendeta itu. Nah, mereka itu kan melakukan tapa berata gitu. Tapa beratanya itu melakukan perampasan diri gitu. Mereka itu nggak boleh menikah, nggak boleh makan sesuatu yang kayak ya itu tadi gitu, kayak daging, protein kayak gitu, sehingga menghindarkan diri mereka dari nafsu. Nah, itu tuh menurut yang kita tahu, itu tuh mereka tuh mengikuti si Maharesi itu tadi gitu, agar mereka itu dapat menghilangkan nafsunya itu gitu, seperti itu. Nah, sedangkan untuk judul yang kedua, sedangkan tentang teologi toleransi, maksudnya dari sini gitu, kami itu menghubungkan teologi toleransi dengan integrasi sosial itu karena dalam teologi umat Hindu itu kan terdapat terhadap tiga manifestasi Tuhan gitu yang disebut sebagai Dewa Trimurti. Nah, Dewa Trimurti ini kan memiliki tiga Tuhan atau tiga dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa gitu. Brahma sebagai menciptakan dunia, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa yaitu sebagai pelebur. Nah, toleransi ini menurut saya gitu lebih terhubung dengan teologi dari sebagai Dewa Wisnu. Wisnu itu tadi sebagai pemelihara. Nah, dari pemeliharaan ini, si umat Hindu itu belajar mereka itu harus saling menghargai dan menghormati itu tadi. Menghormati kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada alam gitu. Kenapa kita sering lihat gitu kalau orang Hindu itu menjaga alam? Ya karena mereka itu mengikuti teologi mereka gitu. Percaya kepada Tuhan Wisnu itu tadi gitu, bahwa Tuhan Wisnu ini memelihara diri kita, memelihara orang lain, dan harus juga memelihara alam. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahin dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik. Izin menjawab, Pak. Untuk pertanyaan yang Mita kan bagaimana kalau misalkan orang Hindu itu keluar dari agamanya itu sendiri. Nah, ini tuh menurut kitab Wedaya antara lain itu ada setelah mereka meninggal nantinya, mereka itu tidak akan pernah mendapat kebahagiaan, kesempurnaan, dan tujuan tertinggi yaitu moksa. Moksa itu adalah di atasnya surga, kayak gitu, Mita. Ada lagi yang mau jawab? Iya, izin menambahkan sedikit, sudah garis besarnya alhamdulillah sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, tadi terkait teologi dan toleransi, tadi sedikit dijelaskan di awal bagaimana hubungan daripada konsep ketuhanan yang dianut oleh agama Hindu dengan toleransi tersebut, yang tadi bahwa kita semua makhluk yang ada di hidup ini itu merupakan sedikit percikan daripada diri Tuhan, sehingga di situ ada hubungannya dengan toleransi, bagaimana kita tidak boleh menghina makhluk lain, karena apabila kita menghina makhluk lain seperti kita menghina diri kita sendiri. Kemudian terkait sapi tadi, benar yang dikatakan saudara saya Rafli, yaitu mereka menyucikan dirinya, dan juga ada tambahan sedikit, itu merupakan bentuk penghormatan mereka terhadap sapi, karena sapi itu memiliki banyak manfaat, mulai dari dia menghasilkan susu, dagingnya bisa kita konsumsi, banyak sekali manfaat sapi yang mereka hargai hal tersebut seperti itu. Namun memang lebih ke kultur India sih untuk sapi tersebut. Namun teman-teman yang tidak menutup kemungkinan teman-teman yang berada di Indonesia pun menganut ajaran tersebut. Kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa berkontribusi dalam diskusi yang padat sekarang ini. Waktu kita tinggal untuk komentar ya. Saya ingin berkomentar di sini.
bahwa setiap hari, setiap pertemuan saya harus memberikan komentarnya dari pengalaman saya memberikan kuliah studi masyarakat Indonesia ini. Dan memang ini adalah ciri khas kita ya. Kalau kita belajar toleransi, tampaknya bukan hal yang salah kalau kita belajar banyak dari Hindu yang sudah lebih banyak, sudah lebih dulu berada di tanah air kita ini gitu. Dan tampaknya para wali dulu juga belajar toleransi, belajar menyebarkan agama, belajar itu termasuk mereka itu yang beragama Hindu kemudian menjadi Islam itu tanpa peperangan, tanpa penolakan yang begitu masif, begitu tanpa hal-hal yang kemudian menyulut pertengkaran dan api perang. Itu tidak ada di situ karena Hindu adalah agama alam yang dekat sekali dengan alam dan kemudian bersinergi dengan alam. Dan sinerginya dengan alam ini bisa dijadikan pelajaran bagi agama atau manusia siapapun, begitu. Sehingga itu yang kemudian menjadi bahasa teologi barangkali untuk kalian ya yang sekarang membahasnya tentang teologi. Ada ketuhanan yang begitu yang berpusat pada ketuhanan yang tunggal, yang masanya itu. Sedangkan Tuhan atau dewa berikutnya itu kan sebetulnya hanya avatar bagi umat manusia yang menghubungkan Tuhan dengan mereka, baik itu Brahma maupun Wisnu, Siwa, itu juga sama-sama sebagai avatar dari Tuhan yang maha kudusnya atau Tuhan yang maha tingginya itu. Nah, terjadinya berbagai macam sekte atau bukan sekte apa namanya kasta gitu di masyarakatnya, itu juga menunjukkan bahwa mereka mau bisa menghargai yang berbeda-beda itu dan sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi manusia itu sudah diberi tugas sesuai dengan kastanya itu, sehingga tidak ada perebutan atau naik turunnya kasta atau hal-hal yang membuat mereka itu sangat ikhlas dengan kastanya setinggi cerdas mereka di dalam kastanya sendiri itu akan menerima semua apa yang diberikan oleh agama itu sehingga tidak pernah memprotesnya. Kalaupun berikutnya sudah banyak pengaruh dari agama-agama lain, mungkin itu yang menjadi resistance ya di dalam agama itu gitu ya. Kalau di asalnya dulu di India, waktu berada di India itu agama ini kemudian sampai di Indonesia sudah ada perubahan-perubahan hal tertentu begitu. Nah di India juga sudah barangkali ada perubahan lagi pada saat mereka bersentuhan dengan agama lain, terutama Islam ya. Hampir saja India itu dulu mayoritasnya Islam, Muslim di situ, tetapi mereka kemudian karena awalnya Hindu itu tidak menjadi agama misionaris gitu, tidak menyebarkan agama. Tidak pernah menyebarkan agama, tetapi mereka ternyata bisa mendapatkan sentuhan dari agama lain, terutama Islam, akhirnya jadi resistance. Kemudian karena pengikutnya juga sudah mulai berkurang dan pindah agama menjadi Muslim di situ juga. Dan pindah agama jadi Muslimnya itu ternyata dengan kekerasan juga banyak dilakukan oleh orang-orang Muslim di India. Sehingga resistensi yang paling tinggi bagi orang India adalah mengusir orang-orang India itu yang beragama Islam dari negerinya. Itu suatu hal yang besar, hebat begitu resistensinya. Padahal munculnya dari agama yang tidak pernah tadinya iri dengki kepada agama lain gitu ya, kepada orang lain gitu. Tapi karena puncaknya berada pada pemaksaan orang-orang Muslim terhadap orang India itu, sehingga orang Indianya yang beragama Islam itu diusir oleh negeri itu gitu, dibantu oleh orang-orang yang sudah berada di sana dengan tuntutan haknya, yaitu orang-orang Eropa gitu. Sehingga kemudian terbentuklah dua negara besar yang lain, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Itu karena diusir dari daerah India, kemudian melarikan diri ke daerah selatan
Nah, di selatan itu berada di dua sungai besar juga masih punya milik orang India, gitu, orang Hindu, yaitu sungainya Indus bagian barat dan sungainya Gangga di sebelah timur. Yang satu menjadi Pakistan Barat, yaitu jadi Pakistan sekarang, yang satu lagi jadi Pakistan Timur, yang namanya kemudian ganti jadi karena sukunya berbeda, suku Benggala gitu, jadi kemudian jadi Bangladesh itu dengan Pakistan sekarang. Nah, ini tempatnya orang Islam. Ini karena resistensi. Tapi saya ingin melihat di Indonesia tidak terjadi hal yang seperti itu. Dan sudah jauh-jauh hari itu Indonesia sudah menyatakan dan bahkan datangnya Islamnya ke daerah Nusantara ini kan tidak seperti datangnya ke India dengan perang. Dengan melawan, dengan menghuntukan pura-pura gitu seperti di Mumbai gitu ya. Menghapuskan pusat keagamaan mereka, sehingga kemudian sekarang setelah mereka berkuasa dia dibalas lagi gitu. Itu biasa dalam kasus belli namanya. Kasus belli itu terjadi di mana-mana, di dalam agama, di dalam sejarah, di dalam kebudayaan. Itu terjadi kasus belli itu, yaitu hukum balas dendam lah gitu, bukan balas gitu. Tapi di Indonesia tampaknya tidak terjadi dan tidak akan mau terjadi. Bahkan yang terdesak, kaum Hindu yang terdesak itu karena baik-baik saja dari Pulau Jawa itu berada di Pulau Bali. Tampaknya di Pulau Bali itu walaupun mayoritas mereka tidak akan mau mengusir orang-orang Muslim di situ, karena hasil-hasil penelitian yang saya temukan begitu, orang-orang Hindu Bali itu merasa hebat, merasa diikuti pelajaran kebaikannya oleh orang-orang Muslim begitu. Sehingga para wali itu adalah orang-orang yang menyebarkan Islam dengan cara Hindu. Seperti cara Hindunya Pak Wali, terutama Sunan Kalijogo ya. Kalijogo itu ini ya walinya itu kan belajar dari Hindu bagaimana cara menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kemudian menyebar Islam secara mereka dengan tanpa berperang, tanpa menyakiti, tanpa menyakiti. Ini belajar namanya toleransi, itu sangat tumbuh bagus ya. Sangat tumbuh bagus di tanah Jawa ini. Beda dengan tanah India gitu ya. Tadi saya katakan tanah India itu punya resistensi dan berperang. Akhirnya begitu sampai sekarang tidak pernah terjadi, tidak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah. Bahkan orang Hindu yang tidak pernah berperang sekarang jadi berperang kalau di India. Sekarang masih ya karena dendam kesungetnya yang muncul karena orang Muslim menghancurkan kuil-kuil dan kuil abadinya, bahkan menurut mereka ada tempat lahir dewa gitu ya. Di Mumbai itu kan tempat lahir dewanya itu menjadi masjid. Sekarang masjidnya sudah tidak ada lagi, sudah menjadi kuilnya kembali yang dibangun baru gitu. Dan ini terjadinya pada abad 19 gitu ya, 20 ini. Tapi di abad 21 saya pikir masih ada letupan-letupan itu dan perang-perang itu seperti itu, apalagi dimunculkan oleh komunikasi yang tidak bagus dalam media sosial sekarang ini membuat lebih runyam lagi gitu. Karena menurut saya itu di Indonesia jangan terjadilah hal yang seperti itu, karena tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada apa-apa ya antara Islam dengan Hindu di Indonesia. Bahkan mayoritas Indonesia ini kaumnya adalah kaum yang sangat toleran terhadap Hindu gitu, sangat baik dengan Hindu. Bahkan ada yang mendekatkan keislaman itu dengan Hindu. Di kaum NU gitu ya, kaum rakyat kebanyakan. Ini NU itu sangat dekat sekali dengan Hindu, tidak pernah mau ada rasa iri dengki, bahkan berperang dengan Hindu tidak pernah ada gitu. Dan ini harus dijadikan bagi kita harus jadikan teladan lah, bagi kita harus ada teladannya orang-orang dahulu itu seperti itu, sehingga tidak ada. Apalagi kalau kita sebut itu kemudian menjadi teladan untuk agama-agama yang lain juga, itu jadi alat ukur bahwa hidup bersama berbeda agama itu seperti Islam dengan Hindu di Indonesia gitu.
yang cukup lumayan mayoritas lah di sebuah pulau yang namanya Pulau Bali itu. Mereka tidak akan terganggu. Bahkan di pulau itu sebenarnya banyak pura-pura yang besar itu di dalamnya ada musola, ada masjid. Nah, seperti di Karanganyar, seperti di tempat-tempat yang lain gitu, itu hal yang bagus lah, hal yang bagus bagi kita adalah hal yang bagus ya, untuk kita teladani terus sampai di akhir zaman. Saya pikir begitu. Nah kemudian kalau ada perubahan-perubahan atau barangkali ini tajdidnya begitu di dalam agama Hindu, itu tajdidnya itu mengikuti perjalanan umat manusianya itu sendiri. Di mana manusianya berubah maka akan berubah lagi. Di mana ada moralnya atau ya norma-norma yang berubah maka berubah lagi gitu. Itu kebaikan potensi orang Hindu itu untuk menyesuaikan dengan alam yang terjadi. Dulu kan sebenarnya di Indonesia saja sendiri dulu suami istri yang harus setia kepada pasangannya itu kalau salah satu pasangannya itu pasangannya itu meninggal lebih dahulu, maka pasangan yang tersisa itu katakan istrinya yang menjadi janda itu tidak boleh hidup janda, kemudian harus ikut juga bersama suaminya mati juga. Nah ini dulu begitu. Kemudian ada pembaharuan, ada tajdidnya di situ. Tadinya itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia generasi berikutnya yang dipikir oleh mereka, yang dialami oleh mereka dengan tindakan kesetiaan kepada suami dan istri untuk ikut mati. Itu keadaan yang seperti ini menyengsarakan anak-anaknya yang menjadi anak yatim piatu, tidak ada yang mengurus karena ibu bapaknya meninggal dunia begitu. Nah ini dengan begini ini tidak berperi kemanusiaan di dalam kenegaraan Indonesia yang baru mau akan berdiri gitu lah dari zaman lampau. Akhirnya agama ini dengan kesepakatan mereka di kaum tinggi agamanya sendiri itu membuat kesepakatan dan menyelamatkan umat manusia gitu. Sama seperti dalam Islam itu kalau tujuan syariat, tujuan hukum yang dibuat adalah menjaga jiwa gitu. Hifdzun nafs, itu menjaga jiwa. Nah ini India juga begitu, ada kesamaan di dalam menjaga jiwa. Jadi jiwa jangan sampai sengsara waktu hidup di dunia gitu ya. Nah, anak-anak, bayi begitu, itu jangan sampai sengsara sehingga ibu bapaknya tetap mengasuh dengan baik walaupun hanya tinggal sebelah gitu. Tinggal sebelah itu tinggal duda atau janda. Nah, tapi ada ayahnya masih ada. Akhirnya ditetapkan oleh mereka sehingga pembunuhan diri atau membakar diri biasanya di saat penguburan atau pembakaran diri yang meninggal itu tidak dilakukan oleh yang masih hidup gitu. Tidak bersama-sama pergi ke nirwana atau ke akhiratnya itu. Ini terjadi di wilayah kita gitu ya, di agama di Indonesia. Beda dengan di India, mungkin di India juga tidak ada hal yang seperti itu. Karena ada hal yang mungkin satu dan lain hal bisa menyesuaikan diri di mereka sendiri atau ada perubahan-perubahan yang berbeda. Nah ini termasuk dalam simbol-simbol kehidupan mereka di India itu kan sebetulnya ada Mahabharatanya gitu ya dalam keagamaan mereka. Itu pewayangan terutama itu berbeda antara pewayangan India dengan di Nusantara kita. Nusantara kita sudah lebih luas berkembang sampai ada Panakawan, ada Semar, ada Bagong, ada Cepot begitu. Itu berbeda. Sunda dengan Jawa aja sudah berbeda. Nah nanti dengan yang masih ada pada Indianya di Bali juga pewayangannya berbeda. Itu berbeda itu adalah sebuah perubahan-perubahan dan sekaligus itu juga penyesuaian dengan alamnya dan alam pikiran manusia. Dan pikiran manusia Bali, manusia Sunda, manusia Jawa itu berbeda-beda sehingga kemudian perubahan-perubahannya pun berbeda. Nah ini dia yang terjadi di sana.
tampaknya sekarang malahan dengan munculnya setelah Indonesia merdeka, itu hal-hal tertentu juga akan bisa mengubah di mereka sendiri gitu ya. Tapi bagi mereka adalah bukan hal yang tabu, yang haram begitu seperti yang digambarkan oleh orang-orang Muslim terhadap keagamaan mereka sendiri. Nah ini karena itu kasta-kasta itu bisa jadi berubah sekarang ini, bisa tidak selalu ketat seperti dulu. Jika ada dari kasta yang lebih rendah, umpamanya Sudra gitu, ada yang lebih bagus pemikirannya, lebih bagus kehidupannya, kemudian dia bisa meloncat pada kasta yang lebih tingginya, umpamanya Waisa atau Ksatria, bahkan menjadi Brahmana gitu. Itu bisa terjadi, sudah banyak terjadi pada hubungan kekeluargaan, cinta kasih di antara mereka, kemudian mengubah diri menjadi lebih tinggi lagi gitu. Tapi jangan ada yang menjadi lebih rendah, karena akan lebih baik di kasta yang lebih tinggi. Dan pada masa demokrasi seperti sekarang dan hak asasi manusia, itu perubahan ini amat berarti buat mereka, gitu ya, amat berarti untuk perubahan. Tapi mereka mengubah diri mereka itu tidak seributnya orang Muslim, ada yang bertengkar begitu ya, sampai bertengkar-tengkar begitu. Tampaknya tidak begitu. Tapi mereka adem ayem. Makanya saya pikir ini kita harus banyak belajar keharmonisan hidup itu dari perbedaan-perbedaan yang ada pada agama Hindu, di mana mereka bisa rukun dalam perbedaan kasta. Nah, perbedaan kasta, kemudian perubahan di kasta itu sendiri, perubahan dalam agama, perubahan dalam budaya, perubahan dalam kehidupan, bahkan mungkin perubahan dalam kehidupan pertanian juga gitu ya, juga. Nah, sehingga dengan agama yang berbeda pun mereka bisa berdamai gitu ya. Pokoknya mereka tidak boleh menyembelih sapi, tapi sapi terlalu banyak. Bahkan di Bali itu ada sapi khusus yang namanya sapi Bali. Sapi yang memang kecil, tapi sapi Bali itu bisa dimakan oleh orang Muslim, bisa diberikan oleh orang Muslim. Bahkan ada pabriknya, pengalengan daging sapi itu orang India, orang Bali itu yang mengadakannya, tapi dilakukan oleh orang Muslim, dan tidak ada perbedaan untuk kemudian sakit hati gara-gara orang Muslim menyembelih binatang kesayangannya gitu, atau binatang yang haramnya itu. Dan khusus itu di Bali itu ada namanya sapi Bali gitu. Entah selalu apalagi namanya, yang paling penting ada ciri khasnya. Saya tahu bahwa yang seperti sapi yang ada seperti pakai kaos kaki gitu, kakinya itu putih gitu, kemudian yang lainnya kuning. Nah, itu khusus sapi Bali yang terkenal gitu ya, di Indonesia maupun di dunia ini. Nah ini sepertinya kita harus banyak belajar dari orang Hindu ya, kalau kita mau damai tentram gitu ya. Mau damai tentram, bukan belajar itu tidak harus terus selalu, bahkan mungkin bisa kejadian yang salah, yang keliru kalau belajarnya itu dari kita yang selalu Muslim itu selalu bertengkar gitu ya. Bahkan perbedaan Habib saja dengan tidak Habib udah jadi pertengkaran. Nah, padahal itu tidak harus terjadi begitu. Apalagi di Indonesia itu kan kaum Habib itu yang banyak dihormati di Indonesia daripada di Timur Tengah. Di Saudi itu sebenarnya tidak pernah ada yang menghormati Habib, tidak pernah menghormati Syarif atau Sayyid. Jadi keturunan Nabi itu dari Hasan Hussein, dari Hasan ya, karena hanya 2 laki-laki itu yang menjadi cucu Nabi. Nah, Hasan itu turunannya menjadi Syarif namanya, kemudian dari Hussein itu namanya Sayyid. Dari Sayyid, para Sayyid dengan Syarif itu ada orang-orang baiknya, ada ulama-ulamanya, ada pemikirnya, ada orang sufinya, dan yang baik-baik itu diberi gelar namanya Habib gitu. Dari dua kubu itu. Nah, di Saudi tidak ada ini. Nah, yang ada itu para syarif itu yang lebih banyak itu bersama dengan gubernur Mekah atau Raja Mekah dulu diusir oleh Bani Su'ud. Nah,
Bani Suud yang sekarang menjadi negara Saudi. Bani Suud itu berada di tengah gurun pasir, yaitu di Najd gitu ya, yang sekarang menjadi Riyadhnya itu, sehingga ibu kota Mekah itu dan Madinah itu pindah ke Riyadh oleh mereka Bani Suud. Sekarang itu namanya Arab Saudi gitu ya. Arab Saudi ini yang mengusir Syarif Hussein, raja terakhir atau gubernur terakhir yang ada di Mekah. Dan mereka melarikan diri membuat negara lagi, akhirnya di tengah orang-orang Baduy, yaitu di tengah padang pasir utara. Ya, sekarang nama Jordan itu negara Hashemite Kingdom of Jordan, gitu ya. Maka Arabia dunia ini Jordan ini orang Mekah sebenarnya tadinya melarikan diri ke situ. Di Saudi itu sangat benci terhadap atau sangat memusuhi terhadap kaum yang dianggap sudah khurafat, tahayul, bid'ah begitu di Mekah dan di Madinah, sehingga diusir, mau dibunuh, tapi mereka melarikan diri ke tempat yang lain. Sekarang jadi negara. Itu perpecahan di Timur Tengah itu membuat mereka tidak toleran ya. Mereka intoleransi sehingga kemudian mereka negara-negara kecil itu berperang satu sama lain. Dan itu tidak boleh, tidak perlu ditiru oleh kita gitu ya. Kayaknya kalau Habib yang kabur atau melarikan diri dari Indonesia perginya ke Saudi itu tidak dihormati itu. Tidak dihormati, bahkan bisa saja mereka mendeportasinya kalau punya kesalahan gitu. Itu biasa gitu. Tidak ada raja itu punya Habib di situ, tidak pernah. Nah ini yang harus Anda ketahui gitu ya di Indonesia. Sebab Habib itu dulu yang lari ke utara ke Syam itu dari Jordania, kemudian lari ke selatan. Banyaknya yang lari ke selatan karena dekat, itu larinya yang tidak berhubungan dengan kerajaan, larinya ke selatan ke Yaman dan Oman atau Hadramaut waktu itu namanya. Dan mereka sangat dekat ke Indonesia, yang menjadi para penyebar Muslimnya ke Indonesia itu dari Arabnya adalah Arab Yaman, Oman gitu ya Hadramaut gitu. Karena itu para Habib banyak di Indonesia. Habaib itu banyak di Indonesia sekarang ini. Nah, karena apa? Ya itu tempatnya, bahkan orang-orang tertentu yang ingin dekat kepada keluarga Nabi itu tidak di Saudi adanya, tapi di Yaman atau di Indonesia. Sehingga banyak orang Saudi yang pindah warga negara jadi warga negara Indonesia, seperti Syekh Jabir. Syekh Jabir itu kan karena menyusul para habaib di sini. Nah, menurut dia itu dalam ceramah-ceramahnya, Syekh Jabir itu mengatakan hampir semua Habib Habib tertentu katanya tidak ada lagi di Yaman, tapi sudah pindah di Indonesia. Menurut beliau ya, kita harus teliti itu memang. Kalau kita mau jadi ilmuwan ya kita harus meneliti dengan baik. Dan itu bisa terjadi saja, bisa iya gitu ya, dari saksi mata yang namanya Habib, yang namanya Syekh Jabir ya. Jabir itu gitu ya. Waktu kita ada 3 menit lagi, 10-20 ya, 3 menit lagi. Silakan, barangkali ada satu pertanyaan yang mungkin ada yang mengganjal, saya persilakan. Silakan Anda bicara ya. Ada yang mau bicara? Halo? Saya khawatir ini malah saya bicara ditinggalkan para mahasiswanya nih. Jadi tidak ada yang bicara. Itu cukup. Ada yang bicara ya? Oke, makanya perhatikan perkembangan politik di dunia ini juga sebetulnya memberikan gambaran kepada kita bahwa kenapa Indonesia seperti ini, itu ada hal-hal itu. Kemudian para habaib juga ada yang belajar ke Timur Tengah, ternyata belajarnya di Timur Tengah malahan ke Bani Suud atau ke Wahabi gitu. Jadi ada antara mereka Habib itu yang seolah-olah Wahabi gitu, sehingga lebih keras daripada Habib yang dulunya sangat
tawadu ya, sangat baik hati gitu, kemudian sekarang bisa muncul hal-hal yang baru gitu, kita ketemukan. Bahkan mungkin sampai ada yang mendoakan pendek umur kepada para pejabat begitu, atau kepada presiden dan ketua partainya gitu. Itu kan sebetulnya hal yang buruk lah bagi kita. Karena dulu para Habib itu tidak begitu. Kenapa Habib itu terjadi? Dulu itu Habib, yang namanya Habib itu adalah pilihan dari para sayyid dengan para syarif yang menjadi ulama, yang menjadi berakhlak mulia, seperti mulianya Nabi, seperti mulianya para ulama terdahulu. Nah, kalau sudah berilmu baik, tinggi gitu, bahkan mungkin ada yang namanya syarif tetapi tidak mau disebutkan dengan Habib, itu tidak mau disebut Habib. Itu bisa terjadi seperti orang-orang yang menginginkan kalau mau dipanggil Habib itu kalau sudah akhlaknya sangat baik, ilmunya sangat mumpuni, sangat baik, sangat tinggi dan mendalam begitu. Bahkan orang seperti yang Pak Antas itu sebetulnya Muhammad Quraisy Shihab itu yang menjadi Habib begitu, tapi dia mengatakan tidak mau dipanggil Habib karena ilmunya belum setinggi para sahabat, para